Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to English lesson with me Suci Mariatin. Hopefully all of you enjoy it. Before we continue about our material, it's better we are going to pray together. Okay, let's pray together. Start. Finish. Okay students, it's time to study English. We are going to learn about 1. Asking about one condition and response. Artinya, menanyakan kabar kondisi seseorang dan jawabannya atau tanggapannya. Second, apologizing and respond. Artinya, permohonan maaf dan tanggapan atau jawabannya. Oke students, kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran bahasa Inggris hari ini. 1. Agar kalian dapat memahami dan mempraktekkan cara menanyakan tentang kondisi seseorang dan bagaimana menanggapinya dalam bahasa Inggris. Yang kedua, agar kalian dapat memahami dan mempraktekkan tentang kalimat meminta maaf dan cara menanggapi dalam bahasa Inggris. Di slide ini, Ibu ingin mengingatkan kembali pelajaran yang sudah lewat, yaitu greetings and taking leave with response. Kita mengucapkan good morning dimulai dari tengah malam atau jam 12 tengah malam lewat 01 detik hingga jam 12 siang hari. Good afternoon diucapkan dari jam 12 lewat 01 detik pada siang hari hingga jam 6 sore hari. Adapun good evening diucapkan pada jam 6 lewat 01 detik pada sore hari atau pada petang hari hingga pada jam 9 malam. Adapun good night diucapkan ketika kalian berpisah di malam hari atau kalian pergi tidur. Okay students, we are going to focus about one condition and response. Berikut ini ada dialog yang menanyakan tentang kondisi seseorang. Tolong disimak baik-baik dan ulangi setelah Ibu ucapkan. Dennis, you look pale. Are you okay? I'm not feeling well, Mom. What the problem? I have a sore throat. Get well soon, Dennis. Thank you, Mom. Well, students, berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang menanyakan tentang kondisi seseorang beserta responnya. How are you? Bagaimana kabarmu? I'm feeling well, thanks. Saya baik-baik saja, terima kasih. How are you doing? Bagaimana kabarmu? I'm not feeling well. I have a headache. Kabar saya kurang baik. Saya sakit kepala. Begitu seterusnya. How are things going? Very well. Thank you. How is life? I'm fine. Okay. Thanks. How about you? How are you feeling now? I'm not very good. How do you feel? I'm happy. Thank you. Nah, contoh-contoh percakapan di atas
Ibu harap kalian coba lagi di rumah untuk berlatih membacakan contoh tersebut. Di slide ini, kalian masih ada contoh tentang menanyakan kondisi seseorang. How do you feel? Not so good. What's the matter? I have a headache. I'm sorry to hear that. When you hear or see that someone is not well, then you can ask. Ketika kamu mendengar atau melihat seseorang yang sedang tidak baik atau sedang kurang sehat, kamu bisa menanyakan dengan kata what's the matter? What's wrong? And the person who is sick or has a health problem may respond. Dan jika seseorang sedang sakit, maka responnya seperti apa? I have ditambah lagi dengan sakit yang dia derita, atau I've got ditambah lagi dengan sakit yang diderita. For example atau contoh, what's the matter? I have a sore throat. Berikut ini adalah English vocabulary about health problem. Nah, dari kalimat tersebut kita bisa buat seperti contoh. What's wrong? I have asthma. What's the matter? I have a backache. What's the matter? I have a broke leg. Dan seterusnya. Kalian bisa latihan seperti apa yang ada di kalimat tersebut. Di bawah dari kalimat health problem, kemudian what's wrong, ditambah lagi dengan kalau mau menanyakan dengan kata-kata yang lain, what's the matter, maka responnya di bawahnya ada I have, ditambah lagi dengan penyakit yang sedang diderita. Silakan dicoba di rumah ya. Oke, di slide ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab, di mana pertanyaan tersebut kalian bisa cari di Google atau kalian bisa cari di buku tata bahasa Inggris, kemudian kalian catat di buku tulisnya yang rapi agar mudah dibaca oleh orang lain. Kemudian kalian bisa latihan atau belajar tanpa harus membuka internet. Oke students, di slide ini ada sebanyak 20 gambar tentang kondisi seseorang. Dan di sampingnya adalah kalimat. Jadi kalian diminta untuk menjodohkan antara gambar dan kalimat yang ada. Sebagai contoh, yang nomor 1 itu adalah gambar seseorang yang sakit kaki atau kakinya patah. Jadi, ibu ambil kalau kakinya patah berarti I have broke my leg. Dan seterusnya itu adalah sebagai contoh. Oke, selamat mencoba, selamat berlatih ya bersama teman-temannya. Materi yang kedua adalah ask for, apologize, and respond, yaitu menyatakan permintaan maaf dan tanggapannya. I'm really sorry. Saya sungguh minta maaf. Never mind. Tidak apa-apa atau tidak masalah. I'm sorry for arriving late. Saya minta maaf datang terlambat.
Okay, but don't do it again. Oke, baiklah, tapi jangan diulangi. Please forgive me. Tolong maafkan saya. Sure, tentu. I do apologize. Saya sungguh minta maaf. It's alright. Ya, baiklah. Sorry for what I have done. I didn't mean it to. Okay. Atau it's okay, forget it. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ungkapan meminta maaf dan tanggapannya. Kalian bisa mencari contoh-contoh lagi yang lain di buku-buku yang ada, atau kalian bisa searching di internet yang lain. Oke, ada beberapa contoh percakapan yang lain yang ibu ambil dari buku paket. Tolong disimak baik-baik ya. Good afternoon, Mr. Gunawan. I'm sorry, I'm late. Selamat siang, Pak Gunawan. Saya minta maaf, saya terlambat. Good afternoon. Okay, don't be late again. Next time, okay? Selamat siang. Baiklah, jangan terlambat lagi ya. Lain waktu, okay? Berikut ini juga percakapan tentang permintaan maaf yang menolak tawaran seseorang atau tawaran temannya. Kita akan bacakan ya. Hi Dayu, we are going to the canteen for lunch. Are you coming with us? No, sorry, I'm waiting for Siti. I'll see you there. Itu adalah ungkapan permintaan maaf yang menolak ajakan dari temannya karena dia sedang menunggu temannya yang bernama Siti. Nah, berikut ini adalah percakapan permintaan maaf beserta responnya karena lupa membawa sesuatu. Mari kita simak ya. Udin, I'm sorry, I forgot to bring your sport shirt. That's okay, Benny. You can bring it tomorrow. I have another one. Udin, saya minta maaf, saya lupa membawa kaos olahragamu. Baiklah, Benny, kamu bisa bawanya besok. Saya masih punya yang lain. Well, students, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membuat kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu asking one's condition and response. Kesimpulan yang kedua adalah ask for apologize and respond. Asking one condition atau menanyakan kondisi seseorang dan jawabannya seperti how are you? Bagaimana kabarmu? I'm happy. Saya bahagia. Thank you. Terima kasih. And you? Dan kamu? How are you feeling now? Responnya, I'm not feeling well. I have got a headache. Thanks. Untuk materi yang selanjutnya, asking for apologize and respond, yaitu meminta maaf apabila melakukan suatu kesalahan. I'm sorry. Responnya, it's okay. Berikutnya, I'm so sorry. Sure, but don't do it again. Baiklah, anak-anak, dan jangan lupa sebelum kita akhiri, jangan lupa jawab latihan yang ada di slide di atas sebagai PR. Untuk info selanjutnya, Ibu akan share di grup. Alhamdulillahirrabbilalamin. I think that's all our material today. Thank you very much for your coming. Thank you very much for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, students, berikut ini adalah referensi buku yang Ibu pakai di dalam pembuatan pembelajaran ini. Kalian bisa membeli atau bisa pinjam di perpustakaan. Alhamdulillahirabbil alamin. I think that's all our material today. Thank you very much for your coming. Thank you very much for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. I think that's all our material today. Thank you very much for your coming. Thank you very much for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.